Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diandra Fresa Salsabila dengan NIM 240401221200004. Di sini saya akan melanjutkan presentasi minggu lalu, yaitu dari kelompok 14 hingga kelompok 25, yang membahas tentang radiografi sampai dosimetri sinar X dalam pencitraan proyeksi dan tomografi terkomputasi. Baik, pertama-tama kita akan membahas radiografi. Radiografi adalah teknik produksi gambar dua dimensi dari objek tiga dimensi. Prosedur ini memproyeksikan bayangan sinar X anatomi pasien ke detektor dan sering disebut sebagai radiografi proyeksi. Nah, sumber radiasi radiografi ini yaitu sinar X. Radiografi sinar X menghasilkan perbesaran tertentu dari objek yang difoto. Untuk pembesaran, rumusnya dapat didefinisikan secara sederhana, yaitu M sama dengan L image per L object. Nah, untuk ilustrasi pencitraannya, pasien ditempatkan di antara tabung sinar X dan sistem detektor, dan radiografi diambil. Dalam pencitraan transmisi, sinar X melewati setiap titik pada pasien, dan penyerapan dari semua struktur sepanjang setiap jalur sinar bergabung untuk menghasilkan intensitas berkas utama pada lokasi tersebut di detektor. Kerapatan di setiap titik dalam gambar mencerminkan tingkat pelemahan berkas sinar X di seluruh gambar. Nah, untuk titik fokus dalam tabung sinar X sangat kecil, tetapi bukan merupakan sumber titik yang sebenarnya, sehingga menyebabkan penurunan resolusi yang bergantung pada pembesaran. Selanjutnya, radiografi film layar. Radiografi film layar mendominasi bidang radiologi selama abad ke-20. Seiring dengan penggunaan rutin modalitas digital lainnya seperti CT dan MRI, sistem pengarsipan dan komunikasi gambar atau PACS berkembang. Radiografi dan kemudian mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke ranah digital karena kebutuhan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar radiografi digital beresolusi tinggi dan berformat besar. Meskipun demikian, radiografi film layar masih digunakan di klinik dengan volume rendah dan area khusus lainnya. Untuk mikrograf dari layar penguat fosfor yang dipasang pada dasar plastik bisa ditampilkan pada gambar. Dan gambar ini adalah mikrograf dari lapisan emulsi yang ditampilkan. Selanjutnya layar. Layar dalam radiografi film layar digunakan untuk meningkatkan efisiensi penyerapan sinar X dengan mengubah foton sinar X menjadi cahaya tampak yang kemudian menampakkan film. Layar ini dibuat dari bahan berpendar atau scintillator yang disusun dalam kaset bersama film. Selanjutnya, film radiografi. Film radiografi terdiri dari dasar plastik tipis yang dilapisi emulsi sensitif cahaya berisi kristal halida perak. 95% AgBr dan 15% AgL dalam gelatin larut air. Nah, untuk proses film ini, ketika film dikembangkan dalam rendaman kimia berair yang mengandung zat pereduksi yang disebut pengembang, atom Ag logam pada pusat gambar laten bertindak sebagai katalis, menyebabkan ion perak yang tersisa dalam butiran itu tereduksi. Butir logam yang tereduksi atom perak muncul sebagai bintik hitam pada film. Setelah film melewati developer, film melewati rendaman larutan mengoksidasi encer yang disebut fixer, yang melarutkan perak halida yang tersisa. Tidak aktif dari area lapisan emulsi yang tidak terpapar atau kurang terpapar cahaya. Film ini kemudian dibilas dengan air untuk menghilangkan sisa pengembang dan fiksator, dan dikeringkan. Dengan cara ini, cahaya tampak yang mengenai emulsi film bekerja secara lokal untuk menyebabkan film penggelapan. Film tampak lebih gelap bagi mata manusia sebagai akibat dari peningkatan kepadatan butiran perak hitam mikroskopis dalam lapisan emulsi.
Untuk kurva film layar, seperti ditampilkan pada gambar, yaitu ini kurva Kerma. Nah, di sini terdapat dua karakteristik kurva, yaitu yang pertama yang gambar A untuk karakteristik kurva yang lebih sensitif, dan yang B, gambar B ini untuk kurva yang tidak terlalu sensitif. Untuk kurva A memerlukan lebih sedikit radiasi untuk mencapai OD dan karenanya lebih cepat. Dan untuk kurva B, dengan kedua kurva karakteristik ini kecepatannya kurang lebih sama. Namun demikian, kemiringan kurva-kurva ini berbeda. Kurva A memiliki kemiringan yang lebih curam dan karenanya memiliki kontras yang lebih tinggi, tetapi lintang pencahayaan sempit. Untuk kurva B memiliki kemiringan yang lebih rendah dan akan menghasilkan kontras radiografi yang lebih rendah, tetapi memiliki lintang pencahayaan yang lebih luas. Selanjutnya, komputer radiografi atau CR. CR ini diperkenalkan pada tahun 1970-an. Langkah-langkah pembaca kaset CR. Kaset dipindahkan ke unit pembaca dan pelat pencitraan secara mekanis dikeluarkan dari kaset. Pelat pencitraan diterjemahkan secara vertikal ke arah Y oleh roll melintasi tahap bergerak dan dipindai secara horizontal ke arah X oleh sinar laser sekitar 700 nanometer panjang gelombang. Sinar laser merah merangsang emisi energi yang terperangkap di area kecil. Cahaya yang dipancarkan melalui pendaran fotostimulus dikumpulkan oleh serat pemandu cahaya optik dan menyerang tabung pengganda foto atau PMT, di mana ia menghasilkan sinyal elektronik. Untuk sinyal elektronik digitalkan dan disimpan sebagai nilai piksel. Pelat dipaparkan pada cahaya putih terang untuk menghapus sisa energi yang terperangkap. Pelat pencitraan dikembalikan ke kaset dan siap digunakan kembali. Untuk pelat pencitraan, seperti yang terlihat pada gambar. Untuk sinar laser merah itu, panjang gelombangnya sekitar 600 hingga 700 nanometer. Digunakan untuk merangsang emisi sinar biru. Sinar biru ini panjang gelombangnya sekitar 400 hingga 450 nanometer. Intensitas cahaya biru sebanding dengan paparan sinar X ke wilayah detektor yang disinari oleh sinar laser. Untuk soal dan jawaban, yang pertama yaitu mengapa radiografi sinar X menghasilkan perbesaran pada objek yang diradiografi? Jawabannya, radiografi sinar X menghasilkan perbesaran karena sinar X yang berasal dari titik kecil di tabung sinar X menyebar saat menjauh dari sumber. Akibat penyebaran divergensi ini, berkas sinar yang terkolimasi menjadi lebih luas dan kurang intens semakin jauh jaraknya dari sumber, sehingga bayangan objek yang terbentuk di detektor menjadi lebih besar daripada ukuran asli objek. Selanjutnya, mengapa radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke digital dalam bidang radiologi? Jawabannya, radiografi dan mamografi menjadi modalitas terakhir yang beralih ke digital karena membutuhkan layar monitor besar dan penyimpanan untuk gambar digital yang beresolusi tinggi dan berformat besar. Hal ini membuat proses digitalis menjadi lebih menantang dibanding modalitas lain yang sudah lebih dulu beralih ke digital. Selanjutnya, mengapa ada kontak yang rapat antara layar dan film penting dalam radiografi film layar? Jawabannya, kontak yang rapat antara layar dan film penting untuk mencegah penyebaran cahaya yang dapat mengaburkan gambar. Jika cahaya menyebar, kualitas dan ketajaman gambar akan menurun, sehingga mengurangi resolusi spasial yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar yang jelas dan akurat. Selanjutnya, apa fungsi dari sensitivity spek dalam kristal halida perak pada film radiografi? Sensitivity spek berfungsi sebagai titik yang memungkinkan pembentukan gambar laten pada film radiografi. Selanjutnya, bagaimana cara meminimalkan perbesaran dalam radiografi? Perbesaran dapat diminimalkan dengan menempatkan objek yang relatif datar, seperti tangan, bersentuhan langsung dengan detektor. Selanjutnya, masih membahas tentang radiografi. Yang pertama ada perangkat berpasangan muatan dan pelengkap detektor semikonduktor oksida logam. Untuk fungsi dari
CCD yaitu membentuk gambar dari cahaya tampak. Digunakan dalam kamera televisi kelas komersial dan dalam aplikasi ilmiah seperti astronomi. Nah, chip CCD terbuat dari kristal silikon yang bersifat fotosensitif. Pada sistem radiografi digital atau DR berbasis CCD, sinar X diubah menjadi cahaya tampak oleh layar khusus. Cahaya ini diarahkan melalui sebuah penutup dan sebagian kecil mengenai cermin yang memantulkan cahaya ke lensa, lalu diteruskan ke chip CCD untuk menangkap gambar. Prosesnya dapat dilihat pada gambar. Untuk langkah-langkahnya bisa dilihat juga pada gambar. CCD atau Chart Coupled Device adalah sensor yang digunakan dalam sistem pencitraan medis untuk menangkap gambar. Sedangkan kalau CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor adalah teknologi alternatif untuk sensor CCD dalam pencitraan medis. Selanjutnya, panel datar thin film transistor atau TFT. Nah, untuk TFT adalah saklar elektronik yang terdiri dari 3 rangkaian, yaitu gerbang, arus, sumber arus, dan saluran keluaran. Gerbang adalah saklar on dan off pada transistor dan dipasangkan pada konduktor di sepanjang baris array. Sumber dipasang pada kapasitor penyimpanan, dan saluran keluaran dipasang pada saluran konduktor yang ada pada setiap matriks. Untuk elektroda pengumpul muatan menangkap muatan yang dihasilkan oleh energi sinar X yang terjadi di area Dexel, baik melalui konversi tidak langsung atau langsung, dan kapasitor penyimpanan menyimpannya. Selama pemaparan sinar X, saklar TFT ditutup sehingga muatan di setiap Dexel terakumulasi dan disimpan. Setelah pemaparan selesai, aktivasi berurutan dari susunan TFT terjadi satu baris pada satu waktu. Dengan menyalakan garis gerbang secara berurutan ke setiap Dexel dalam baris, hal ini memungkinkan akumulasi muatan di setiap kapasitor Dexel mengalir melalui transistor ke saluran keluaran dan selanjutnya ke penguat muatan yang terhubung. Penguat muatan ditempatkan di luar area aktif panel. Kecepatan pembacaan detektor diatur oleh karakteristik elektronik intrinsik bahan konverter sinar X dan elektronik susunan TFT. Selanjutnya, array TFT deteksi tidak langsung. Untuk array TFT konversi sinar tidak langsung menggunakan scintillator untuk mengubah sinar X menjadi cahaya dengan pemasangan optik scintillator ke matriks aktif. Untuk mengantisipasi hal ini, sebagian besar sistem detektor panel datar untuk radiografi umum menggunakan scintillator CSL, bukan GD202S. Karena elektronik memerlukan sejumlah area tertentu pada Dexel, seluruh luas permukaan tidak peka cahaya. Hal ini mengurangi efisiensi pengumpulan cahaya setiap Dexel menjadi kurang dari 100%. Untuk array TFT deteksi langsung, sistem TFT dengan konversi sinar X langsung menggunakan bahan semikonduktor seperti selenium, amorf, atau ACE untuk mengubah energi sinar X yang diserap langsung menjadi muatan listrik tanpa melalui tahap produksi cahaya terlebih dahulu. Prinsip sinar X dalam radiografi. Faktor utama yang digunakannya adalah tegangan. Untuk standar SID dalam 100 cm untuk radiografi umum dan 183 cm untuk radiografi dada ketika tegang. Secara umum, pengaturan untuk sinar X ketika tegangan diturunkan akan meningkatkan dosis kepada pasien dan sebaliknya pada prosedur pencitraan di bagian tubuh yang sama dan disesuaikan dengan pemeriksaan yang dilakukan. Prinsip sinar X dalam radiografi. Frekuensi sinar X disesuaikan dengan arus tabung. Generator yang dirancang untuk sinar X beroperasi pada 500 mA sampai 800 mA. Hal ini ditujukan agar waktu pemaparan pada pasien lebih singkat, sehingga meminimalisir gerakan pada pasien atau salah titik pancaran. Selanjutnya, rangkaian yang digunakan dalam radiografi. Yang pertama, radiografi biasanya memanfaatkan AEC atau Automatic Exposure Control.
Biasanya fotosel ionisasi terdapat pada belakang tubuh pasien dan di depan detektor sinar X. Selanjutnya, pada beberapa institusi mengharuskan para operator alat menggunakan kaliper besar untuk mengukur ketebalan bagian tubuh yang akan dicitrakan, serta meningkatkan konsentrasi kaca film radiografi. Cara kerja yang digunakan dalam radiografi seperti yang terlihat pada langkah-langkah berikut bisa diilustrasikan dalam gambar. Untuk soal dan jawaban, yaitu yang pertama, apa fungsi utama dari CCD dalam pencitraan medis? CCD digunakan untuk menangkap gambar dari cahaya tampak dan digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk dalam pencitraan medis dan astronomi. Selanjutnya, apa kelemahan utama CCD dalam sistem pencitraan? Kelemahan utama CCD adalah efisiensi lensa yang rendah, sehingga hanya sebagian kecil cahaya yang mencapai chip CCD. Selanjutnya, dalam konteks radiografi digital, bagaimana sinar X dikonversi menjadi gambar digital pada sistem berbasis CCD? Sinar X dikonversi menjadi cahaya tampak pada layar dan diarahkan melalui lensa dan cermin ke chip CCD untuk menangkap gambar. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan time delay and integration atau TDI pada CCD? TDI adalah teknik yang memungkinkan chip CCD membaca gambar berlawanan dengan kecepatan pergerakan sinar X, menghasilkan gambar yang lebih jelas. Selanjutnya, sebutkan komponen utama dalam DXL pada detektor array TFT. Komponen utama dalam DXL pada detektor array TFT adalah TFT, elektroda pengumpul muatan, dan kapasitor penyimpanan. Baik, selanjutnya masih membahas tentang radiografi. Yang pertama, scintillators and intensifying screens. Scintillator dan intensifying screen adalah komponen penting dalam sistem deteksi sinar X. Keduanya memiliki peran dalam mengubah sinar X yang tidak terlihat menjadi cahaya tampak, sehingga dapat dideteksi dan diubah menjadi gambar. Selanjutnya, fosfor layer terbuat dari bahan fosfor scintillator yang memiliki kemampuan untuk mengubah sinar X menjadi cahaya tampak. Perbedaan scintillator dan intensifying screen. Dari segi fungsinya, scintillator mengubah sinar X menjadi cahaya tampak, sedangkan intensifying screen memperkuat sinyal cahaya yang dihasilkan oleh scintillator sehingga mengurangi dosis radiasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan gambar. Dari segi komposisinya, scintillator terbuat dari kristal-kristal kecil yang disebut fosfor, sedangkan intensifying screen terbuat dari lapisan fosfor yang dilapiskan pada suatu bahan dasar seperti plastik atau kertas. Dari segi proses kerjanya, scintillator ketika sinar X mengenai scintillator, energi sinar X akan diserap oleh kristal fosfor dan dipancarkan kembali dalam bentuk cahaya tampak. Sedangkan intensifying screen, proses kerjanya yaitu cahaya yang dipancarkan oleh scintillator akan mengenai intensifying screen dan diperkuat sebelum akhirnya mencapai film atau detektor digital. Tujuan penggunaan intensifying screen. Yang pertama ada mengurangi dosis radiasi dan yang kedua meningkatkan kecepatan eksposur. Selanjutnya, absorption efisiensi dan conversion efisiensi. Faktor yang mempengaruhi sinar X dibagi menjadi dua, yaitu efisiensi penyerapan dan efisiensi konversi. Yang pertama, efisiensi penyerapan. Efisiensi penyerapan ini dipengaruhi oleh komposisi fosfor, ketebalan layar, dan energi berkas sinar X. Untuk efisiensi konversi mencakup yang pertama transfer energi sinar X ke foton cahaya dalam scintillator, yang kedua efisiensi konversi cahaya ke muatan untuk fotodioda, yang ketiga efisiensi cahaya ke OD dalam film, yang keempat efisiensi geometri dan lensa dalam detektor berpasangan optik, dan yang terakhir penguatan elektronik dalam detektor digital. Dengan meningkatkan efisiensi penyerapan pada panel kanan, menggunakan layar yang lebih tebal dengan faktor G. G-nya lebih dari 1. Berkas sinar X dapat dikurangi menjadi 1/G dan jumlah foton sinar X yang sama akan diserap dalam detektor menghasilkan noise gambar yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan dengan meningkatkan efisiensi konversi pada panel pada panel kiri sebesar faktor G, intensitas sinar X-ray diturunkan menjadi 1/G sebagai kompensasinya. Namun karena efisiensi penyerapan tidak berubah, jumlah foton yang diserap berkurang, dan ini meningkatkan noise gambar. Untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu atau optical density,
yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan yang pertama meningkatkan efisiensi konversi, yaitu jika efisiensi konversi ditingkatkan dengan faktor G, fluensi sinar X harus dikurangi dengan faktor G agar tetap menghasilkan nilai skala abu-abu yang sama. Akibatnya, hanya seperge dari foton yang diserap oleh detektor yang menyebabkan peningkatan noise kuantum relatif sebesar G. Yang kedua, meningkatkan efisiensi penyerapan. Jika efisiensi penyerapan ditingkatkan dengan faktor G, fluensi sinar X juga akan diturunkan dengan faktor yang sama oleh automatic exposure control. Dalam hal ini, jumlah sinar X yang diserap tetap sama, G kali 1/G sama dengan 1, sehingga noise kuantum tidak berubah. Untuk soal dan jawaban, yang pertama ada untuk mengurangi dosis radiasi sambil mempertahankan skala abu-abu optical density yang sama pada gambar dapat dilakukan dengan jawabannya efisiensi penyerapan dan efisiensi konversi. Yang kedua, sebutkan 3 faktor yang mempengaruhi efisiensi penyerapan. Yang pertama ada komposisi fosfor, ketebalan layar, dan energi berkas sinar. Selanjutnya, jelaskan hubungan antara ketebalan layar dan energi berkas sinar X pada efisiensi penyerapan. Jawabannya, lapisan fosfor yang lebih tebal dan padat menyerap lebih banyak berkas sinar X yang datang. Selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan efisiensi konversi. Efisiensi konversi merupakan seberapa efisien sinyal optik disalurkan dari scintillator ke fotodetektor silikon, dan bagaimana sinyal tersebut kemudian diperkuat dan diubah menjadi sinyal dalam gambar. Selanjutnya, jelaskan bagaimana efisiensi konversi dapat mempengaruhi noise pada citra. Dengan meningkatkan efisiensi konversi sebesar faktor G, intensitas X-ray diturunkan menjadi 1/G. Sebagai kompensasi, dengan meningkatkan efisiensi konversi sebesar faktor G, intensitas sinar X-ray diturunkan menjadi 1/G sebagai kompensasinya. Namun, karena efisiensi penyerapan tidak berubah, jumlah foton yang diserap berkurang dan akan meningkatkan noise gambar. Selanjutnya, detektor radiografi, dosis pasien, dan indeks paparan. Pembahasannya yaitu yang pertama pengantar radiografi digital, indeks paparan atau exposure index, indeks deviasi atau deviation index, radiografi energi ganda, radiasi tersebar dan hamburan, kisi anti hamburan, dan metode lain pengurangan serta hamburan. Yang pertama pengantar radiografi digital. Pada radiografi film layar tradisional, film OD atau optical density berfungsi sebagai indikator pencahayaan, sedangkan radiografi digital memiliki potensi untuk dose-creep, peningkatan dosis berlebih lebih tinggi karena gambar overexpose-nya sering terlihat lebih baik. Selanjutnya, indeks paparan atau exposure index bisa dilihat pada tabel 7.1 berikut. Selanjutnya, indeks deviasi atau deviation index. Rentang DI ini yang diizinkan biasanya antara -1 hingga +1. Untuk radiografi energi ganda, teknik ini merupakan teknik yang digunakan untuk mengurangi noise anatomis dengan memisahkan komponen tulang dan jaringan lunak melalui pengambilan gambar pada energi sinar X yang berbeda. Pada gambar A, koefisien redaman linear untuk jaringan lunak, tulang, dan yodium. Pada gambar B, radiografi energi tunggal, energinya sekitar 120 kV. Pada gambar C, memperlihatkan jaringan lunak tanpa tulang, dan pada gambar D, memperlihatkan tulang tanpa jaringan lunak. Selanjutnya, radiasi tersebar dan hamburan, atau scatter radiation. Radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi, proyeksi dapat mengurangi kualitas gambar dengan mengganggu asumsi garis lurus sinar X, menghasilkan noise, dan mengurangi kontras. Selanjutnya, kisi anti dan hamburan, atau anti-scatter grids. Kisi anti pencar berfungsi untuk mengurangi radiasi tersebar dalam pencitraan radiografi dengan memungkinkan radiasi primer melewati sementara menyerap radiasi yang terhambur. Selanjutnya, metode lain pengurangan hamburan. Pada metode lain untuk pengurangan hamburan, selain kisi anti pencar, termasuk celah udara dan sistem pemindaian slot. Celah udara berfungsi dengan meningkatkan jarak antara pasien dan detektor untuk mengurangi radiasi yang tersebar, tetapi dapat menyebabkan peningkatan pembesaran anatomi.
Jadi kesimpulannya, pada radiografi digital menyediakan hasil gambar konsisten namun berpotensi meningkatkan dosis pasien. Lalu pentingnya pemahaman EI, EI dan DI untuk mengontrol dosis dan penggunaan teknik serta alat bantu seperti kisi anti hamburan, celah udara, dan sistem slot scan penting untuk menjaga kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis pada pasien. Untuk soal dan jawabannya, yang pertama, apa perbedaan utama antara radiografi digital dan radiografi tradisional? Pada radiografi tradisional, menggunakan film sebagai media untuk menangkap gambar, memerlukan pengembangan kimia, dan kualitas gambar dinilai langsung dari film tersebut. Sedangkan radiografi digital, sebaliknya, menggunakan detektor digital atau CR yang menangkap gambar secara elektronik, memungkinkan pemrosesan dan penyesuaian digital seperti kontras dan kecerahan, serta penyimpanan gambar secara langsung di komputer tanpa proses pengembangan film. Selanjutnya, bagaimana cara detektor digital CR dan DR dalam pengaturan exposure? Detektor CR dan DR memiliki lintang exposure yang luas. Dengan pasca pemrosesan, mereka dapat menghasilkan skala abu-abu yang konsisten, bahkan ketika pencahayaan kurang atau berlebih. Selanjutnya, apa itu dose-creep dan mengapa hal ini menjadi perhatian dalam radiografi digital? Dose-creep adalah kecenderungan teknologi untuk menggunakan pencahayaan berlebihan demi menghasilkan gambar yang terang. Hal ini berisiko menyebabkan paparan radiasi berlebih yang tidak diperlukan bagi pasien. Selanjutnya, apa fungsi dari indeks paparan dalam sistem radiografi digital? Nah, indeks paparan menunjukkan jumlah radiasi yang mencapai detektor, namun tidak secara langsung mencerminkan dosis yang diterima oleh pasien. Selanjutnya, apa tujuan dari standar indeks exposure yang diterbitkan oleh IEC dalam radiografi digital? Standar ini dirancang untuk memberikan nilai indeks exposure dan indeks deviasi yang dapat disimpan di header di COM. Setiap gambar radiografi memberikan pedoman kalibrasi bagi produsen. Baik, selanjutnya mamografi. Untuk materi yang akan dibahas yaitu yang pertama ada tabung sinar X dan filtrasi sinar, yang kedua generator sinar X dan sistem phototimer, yang ketiga kompresi, radiasi terhambur, dan pembesaran. Mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan radiografi yang dirancang untuk mendeteksi patologi payudara, khususnya kanker payudara. Tabung sinar X dan filtrasi sinar. Untuk tabung sinar X mamografi dikonfigurasikan dengan filamen ganda dalam cawan pemfokusan untuk menghasilkan ukuran titik fokus 0,3 dan 0,1 mm. Perbedaan penting antara mamografi dan operasi tabung sinar X konvensional adalah tegangan operasi yang rendah di bawah 40 kV yang memerlukan sirkuit umpan balik dalam generator sinar X untuk menyesuaikan arus filamen sebagai fungsi kilovolt untuk menghasilkan arus tabung yang diinginkan karena adanya hubungan nonlinear antara arus filamen dan arus tabung. Anoda. Molybdenum adalah bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X. Pertimbangan titik fokus. Ukuran nominal titik fokus 0,3 hingga 0,4 mm untuk mamografi kontak dan 0,10 hingga 0,15 mm untuk pencitraan pembesaran mengurangi keburaman. Selanjutnya, port tabung, filtrasi tabung, dan kualitas sinar. Port tabung dan filter tabung yang ditambahkan berperan penting dalam membentuk spektrum energi sinar X mamografi. Untuk penambahan filter tabung sinar X meningkatkan distribusi energi spektrum keluaran mamografi dengan secara selektif, menghilangkan sinar X berenergi terendah dan tertinggi dari berkas sinar X, sementara sebagian besar mentransmisikan energi sinar X yang diinginkan. Selanjutnya, Hall Value Layer. HVL atau Hall Value Layer atau yang biasa disebut lapisan setengah nilai dari berkas sinar X mamografi berkisar antara 0,3 hingga 0,7 mm. HVL ini tergantung pada pasangan target, kilovolt, bahan filter, ketebalan filter. Untuk grafik HVL bisa dilihat pada gambar berikut. Selanjutnya keluaran tabung dan laju keluaran tabung.
Untuk output tabung adalah ukuran intensitas sinar X biasanya dinormalisasikan ke miliampere second atau ke 100 miliampere second pada jarak tertentu dari sumber titik fokus. Penyelarasan tabung sinar X dan kolimasi sinar Penyelarasan tabung sinar X dan kolimator sangat penting untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong bagian tengah tepi dinding dada reseptor gambar. Selanjutnya, generator sinar X dan sistem phototimer. Yang pertama ada pembangkitan sinar X. Generator sinar X pada mamografi mirip dengan generator biasa, namun menggunakan tegangan lebih rendah, memiliki kontrol otomatis dan kompensasi muatan ruang. Selanjutnya, kontrol eksposur otomatis. Fungsi utama AEC yaitu mengontrol paparan sinar X menggunakan sensor radiasi, penguat muatan, dan pembanding tegangan. Algoritma phototimer. AEC mempertimbangkan beberapa variabel seperti ketebalan payudara, pengaturan phototimer pada konsol, tegangan kilovolt, pemilihan anoda dan filter untuk menentukan teknik terbaik. Hal apa saja yang perlu diperhatikan? Pada kontrol eksposur otomatis kontrol eksposur otomatis, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam kontrol eksposur otomatis yaitu yang pertama, pengaturan kilovolt, pengaturan waktu cadangan, akurasi phototimer. Selanjutnya, bagian teknik dalam mamografi. Bagian teknik ini membantu memilih kombinasi kilovolt dan target filter sesuai ketebalan dan komposisi payudara. Selanjutnya, kompresi, radiasi terhambur, dan pembesaran. Kompresi bertujuan untuk mengurangi tumpang tindih anatomi, ketebalan jaringan, dan gerakan payudara untuk kualitas gambar yang lebih baik. Manfaatnya, mengurangi radiasi hamburan, mengurangi pengamburan geometris anatomi, mengurangi dosis radiasi ke jaringan payudara, dan efek pada gambar membantu mendapatkan ketebalan jaringan seragam, memungkinkan kontras lebih tinggi, dan pemrosesan gambar digital yang optimal. Alat kompresi ini menggunakan dayung kompresi sesuai ukuran reseptor pada gambar. Untuk gambar A ini, kompresi umum, yaitu mengurangi ketebalan payudara, mengurangi radiasi hamburan, dosis radiasi dan waktu paparan, dan membantu menyebarkan anatomi yang tumpang tindih. Untuk gambar B, yaitu kompresi titik. Fokus pada area mencurigakan, memisahkan jaringan payudara di area terlokalisasi untuk deteksi yang lebih detail. Dan gambar C itu hasil kompresi titik, yaitu pada yang di gambar kiri, temuan mencurigakan, dan gambar kanan, kompresi titik mengonfirmasi tidak adanya massa atau distorsi arsitektur. Selanjutnya, radiasi tersebar dan jaringan anti-hamburan. Pada mamografi, sinar X yang melewati payudara terdiri dari radiasi primer dan radiasi hamburan. Selanjutnya, terdapat gambar hamburan sinar X pada citra payudara. Selanjutnya, teknik pembesaran. Pembesaran geometris digunakan dalam mamografi untuk meningkatkan resolusi, terutama dalam visualisasi mikrokalsifikasi. Terdapat gambar pembesaran geometris di mana platform penyangga memposisikan payudara lebih dekat dengan titik fokus. Titik fokus kecil membatasi arus tabung sekitar 25 mA, membutuhkan waktu paparan 4 detik untuk teknik 100 mA/s. Untuk soal dan jawaban, yang pertama, apa bahan target anoda yang paling umum digunakan dalam tabung sinar X mamografi, yaitu molybdenum. Yang kedua, apa saja konsekuensi penggunaan titik fokus kecil? Jawabannya, berkurangnya arus tabung maksimal dan
waktu pencahayaan yang lebih lama. Yang ketiga, apa fungsi penambahan filtrasi tabung sinar X mamografi? Jawabannya, untuk meningkatkan distribusi energi spektrum keluaran mamografi dengan selektif menghilangkan sinar X berenergi terendah dan tertinggi dari berkas sinar X. Selanjutnya, mengapa penting dilakukan penyelarasan tabung sinar X dan kolimator pada mamografi? Karena untuk memastikan bahwa sumbu pusat sinar X tegak lurus dengan bidang reseptor gambar dan memotong bagian tengah tepi dinding dada reseptor gambar. Selanjutnya, apa yang dimaksud laju keluaran tabung sinar X mamografi? Laju keluaran tabung adalah laju kerma udara pada jarak tertentu dari titik fokus sinar X dan merupakan fungsi dari arus tabung yang dapat dicapai untuk waktu pemaparan yang diperpanjang. Selanjutnya masih membahas tentang mamografi. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama, screen film kaset dan film processing. Yang kedua, digital mammography. Dan yang ketiga, radiation dosimetry. Untuk yang pertama, screen film kaset and film processing. Desain sistem film layar mamografi. Detektor film layar mamografi terdiri dari kaset, layar yang mengintensifkan, dan film yang peka terhadap cahaya. Sebagian besar kaset terbuat dari serat karbon atenuasi rendah dan memiliki satu layar fosfor definisi tinggi yang digunakan bersama dengan film emulsi tunggal. Perekaman film dan pemrosesan film. Untuk perekaman film, pada sistem mamografi berbasis film, film disimpan dalam kaset yang dilapisi layar intensifikasi. Sedangkan pada pemrosesan film, setelah film dipaparkan, film tersebut direndam dalam larutan pengembang untuk memunculkan gambar laten menjadi gambar nyata. Respon film, sensitometri, dan kontrol kualitas. Kurva karakteristik film disebut sebagai kurva H dan D, yang mana merepresentasikan hubungan antara pencahayaan sinar X yang masuk sebanding dengan intensitas cahaya pada film, dan OD yang dihasilkan dalam film yang diproses. Untuk kurvanya bisa dilihat pada gambar berikut. Kondisi penayangan film. Kondisi penayangan film sangat penting agar informasi pada film dapat divisualisasikan dengan baik oleh ahli radiologi. Penayangan film mamografi yang optimal mengharuskan seluruh area film terpapar radiasi untuk menggelapkan latar belakang yang mengelilingi gambar payudara. Selanjutnya, variabilitas respon kontras layar film. Kontras radiografi yaitu perbedaan densitas optik pada film yang dihasilkan dari variasi kontras. Perbedaan transmisi sinar X yang dipengaruhi anatomi. Pada gambar di sini terdapat variabilitas respon kontras layar film. Selanjutnya, digital mamografi. Mamografi digital bidang penuh. Detektor film layar untuk mamografi adalah perangkat menangkap gambar yang sangat baik dan film berfungsi sebagai perangkat tampilan dan media penyinaran, tetapi kekurangannya adalah rentang dinamis eksposur yang terbatas dan lintang yang sempit yang diperlukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang tinggi. Perbandingan respon detektor film layar dan radiografi digital terhadap variasi dalam pencahayaan relatif menunjukkan perbedaan besar dalam lintang pencahayaan dan respon gambar. Array panel datar adalah matriks dua dimensi dari elemen detektor individual yang dilitografkan pada substrat silikon amorf. Susunan panel datar TFT memiliki struktur silikon amorf yang umum, tetapi ada dua jenis detektor TFT yang ditentukan oleh konversi sinar X menjadi sinyal listrik. Memproses dan melihat mamografi digital. Untuk memproses gambar proyeksi payudara kranial caudal kanan dan kiri, detektor dan koreksi peta penguatan diterapkan dengan kontras radiografi kesatuan. Yang gambar B, penyesuaian kontras dan kecerahan linier diterapkan, penampilannya mirip dengan gambar film layar. Dan yang C, pemrosesan non-linier mengidentifikasi garis kulit payudara dan bagian terdapat pada gambar untuk menyamakan respon gambar yang diproses dengan meningkatkan kontras dan resolusi spasial. Selanjutnya, deteksi berbantuan komputer dan sistem diagnosis berbantuan komputer. Computer Aided Detection atau CADE adalah
yang mengidentifikasi pola dan mencocokkan ciri-ciri pada mamografi digital atau film untuk menandai area mencurigakan seperti kepadatan massa atau klasifikasi yang mungkin mengindikasikan kanker. Sedangkan Computer Assisted Diagnostic System atau CADX tidak hanya mengidentifikasi temuan mencurigakan tetapi juga menilai kemungkinan adanya penyakit atau keganasan. Selanjutnya, biopsi payudara stereotatik. Sistem biopsi payudara stereotatik memberikan kemampuan untuk melokalisasi lesi payudara dalam 3 dimensi dan mengambil sampel secara fisik dengan instrumen biopsi yang ditargetkan. Biopsi payudara stereotatik ini terdapat gambar pencitraannya dan lesi payudaranya. Selanjutnya, tomosintesis digital payudara. Gambar tomosintesis dari pasien sukarelawan ditampilkan untuk proyeksi kranial kaudal dan proyeksi medial lateral, seperti yang terlihat pada gambar. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu radiation dosimetry. Mamografi sinar X adalah teknik utama untuk mendeteksi kanker payudara yang tidak teraba. Namun, resiko karsinogenesis akibat radiasi perlu diperhatikan dalam screening. Oleh karena itu, optimalisasi dan pemantauan dosis tahunan sesuai regulasi MOSA sangat penting. Dosis kelenjar rata-rata. Untuk rumusnya bisa dilihat pada gambar. Faktor-faktor yang mempengaruhi dosis payudara. Yang pertama ada kecepatan reseptor film layar. Yang kedua ada film OD. Yang ketiga ada tingkat SNR detektor digital. Yang keempat ada ketebalan payudara dan komposisi jaringan sangat mempengaruhi penyerapan sinar X. Dan yang terakhir ada kilovolt yang tinggi atau HVL yang lebih tinggi. Untuk soal dan jawaban, yang pertama, apa saja komponen dari film layar mamografi? Jawabannya, kaset, layar yang mengintensifkan, dan film yang peka terhadap cahaya. Selanjutnya, apa yang terjadi ketika film dipaparkan dengan sinar X? Jawabannya, ketika film dipaparkan dengan sinar X, layar intensifikasi akan memancarkan cahaya yang menginduksi gambar laten pada butiran halida perak yang sensitif terhadap cahaya di lapisan emulsi film. Selanjutnya, apa hasil akhir dari pemrosesan film? Hasil akhir berupa gambar 2 dimensi dari pola cahaya yang diterjemahkan ke dalam berbagai tingkat opasitas atau densitas optik pada film. Selanjutnya, pada kurva karakteristik film, bagian linier menunjukkan apa? Bagian linier menunjukkan peningkatan OD atau optik densitas dengan meningkatnya paparan sinar dengan kontras subjek yang dipetakan sebagai kepadatan optik yang memberikan kontras radiografi. Selanjutnya, apa kekurangan dari detektor film layar untuk mamografi? Jawabannya, rentang dinamis eksposur yang terbatas dan lintang yang sempit, yang mana itu diperlukan untuk mendapatkan kontras radiografi yang tinggi. Baik, selanjutnya masih tentang mamografi. Yang pertama, persyaratan regulasi mamografi. Mamografi adalah pemeriksaan radiologi untuk mendeteksi kanker payudara. Tujuannya yang pertama, untuk membantu mendeteksi kanker payudara pada tahap awal ketika mungkin sulit untuk dirasakan. Yang kedua, untuk mendeteksi perawatan lebih awal dan peluang yang lebih tinggi bagi penyembuhannya. Dan yang ketiga, membantu mengevaluasi pertumbuhan atau perubahan pada payudara. Selanjutnya, klasifikasi mamografi. Yang pertama ada mamografi screening, yang kedua ada mamografi diagnostik, yang ketiga ada mamografi khusus. Untuk yang pertama, mamografi screening untuk wanita tanpa gejala dilakukan secara berkala untuk deteksi dini. Yang kedua, mamografi diagnostik dilakukan ketika ada gejala atau hasil screening yang mencurigakan. Dan yang ketiga ada mamografi khusus digunakan untuk kondisi tertentu seperti riwayat kanker payudara, implantasi, atau pengobatan. Dalam prosedur pemindahan mamografi, yang pertama ada persiapan, pasien diminta untuk melepaskan perhiasan dan pakaian di atas pinggang. Yang kedua ada pemindaian, payudara ditekan dengan lembut antara dua pelat untuk mendapatkan gambar yang jelas. Dan yang ketiga ada hasil. Radiologi meninjau gambar dan memberikan laporan kepada dokter. Selanjutnya, standar teknik mamografi. Yang pertama ada resolusi gambar, memastikan detail kecil dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua ada kontras, perbedaan antara jaringan normal dan abnormal terlihat jelas. Yang ketiga ada dosis radiasi, meminimalisasi paparan radiasi kepada pasien. Dan yang terakhir ada kualitas gambar.
mencegah artefak yang mengganggu interpretasi pada gambar. Selanjutnya, peralatan mamografi. Jenisnya ada mamografi analog, mamografi digital, mamografi 3D. Untuk mamografi analog, menggunakan film untuk mengambil gambar, mamografi digital menggunakan sensor digital, dan mamografi 3D mengambil gambar 3 dimensi pada payudara. Selanjutnya, persyaratan kualifikasi personel. Yang pertama ada teknisi mamografi, yang kedua ada radiologi, dan yang ketiga ada dokter. Selanjutnya, protokol keselamatan pasien. Untuk yang pertama, proteksi radiasi, mencegah paparan berlebihan dengan dosis rendah. Yang kedua ada keselamatan pasien, untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pasien selama proses pemindaian. Yang ketiga ada kerahasiaan, menghormati privasi dan kerahasiaan informasi pasien. Dan yang terakhir ada informasi dan konsultasi, memberikan informasi yang jelas tentang prosedur dan potensi resiko. Selanjutnya, pengenalan pantom akreditasi mamografi. Pantom akreditasi mamografi merupakan alat penting dalam memastikan kualitas layanan mamografi. Alat ini membantu dalam mengevaluasi kinerja sistem mamografi dan memastikan gambar yang diperoleh memenuhi standar akreditasi. Selanjutnya, tujuan dan manfaat Pantom akreditasi. Yang pertama ada standarisasi kualitas, yang kedua ada evaluasi berkala, dan yang ketiga ada peningkatan akurasi diagnostik. Selanjutnya ada komponen utama Pantom akreditasi. Yang pertama ada Pantom jaringan, memiliki berbagai kepadatan jaringan untuk mensimulasikan jaringan payudara manusia. Yang kedua ada mikrokalkulasi, yaitu simulasi mikrokalkulasi yang dapat dideteksi oleh sistem mamografi. Dan yang ketiga ada fibroglandular, yaitu mensimulasikan struktur jaringan payudara seperti kelenjar dan jaringan ikat. Selanjutnya, evaluasi kualitas gambar menggunakan Pantom. Yang pertama ada pemindaian Pantom. Pantom diletakkan di dalam sistem mamografi dan dipindai sesuai dengan protokol pengujian. Yang kedua ada analisis gambar. Gambar yang dihasilkan dianalisis untuk mengevaluasi berbagai aspek kualitas gambar seperti ketajaman, kontras, dan noise. Dan yang ketiga ada perbandingan dengan standar. Hasil analisis dibandingkan dengan standar akreditasi untuk memastikan kinerja sistem mamografi memenuhi persyaratan. Selanjutnya, kriteria penilaian kualitas gambar. Ada kriteria ketajaman, kontras, dan noise. Selanjutnya itu prosedur pengujian dengan Pantom. Yang pertama ada pemilihan Pantom. Pantom yang sesuai dipilih berdasarkan jenis dan model sistem mamografi. Yang kedua ada pemindaian Pantom. Pantom dipindai sesuai dengan protokol yang ditentukan oleh badan akreditasi. Yang ketiga ada analisis gambar. Gambar yang diperoleh dianalisis menggunakan perangkat lunak khusus. Dan terakhir ada dokumentasi hasil. Hasil analisis didokumentasikan dengan baik untuk referensi dan pelacakan. Selanjutnya, interpretasi hasil pengujian. Menghasilkan gambar yang bersih dan kualitas gambar kurang. Untuk gambar yang bersih menunjukkan bahwa sistem mamografi berfungsi dengan baik, dan kualitas gambar yang kurang ini indikasi bahwa sistem mamografi mungkin memerlukan penyesuaian atau perbaikan untuk mencapai kualitas gambar yang optimal. Selanjutnya, implikasi akreditasi Pantom dalam praktik mamografi. Ada peningkatan kualitas pelayanan, kredibilitas dan kepercayaan, dan diagnosis yang lebih akurat. Selanjutnya, fungsionalitas fluoroskopi. Pada fluoroskopi ini adalah teknik pencitraan yang menggunakan sinar X untuk menghasilkan gambar real time dari bagian dalam tubuh. Prinsip kerjanya yaitu fluoroskopi memanfaatkan sinar X untuk menghasilkan gambar real time dari bagian dalam tubuh. Untuk aplikasinya, fluoroskopi digunakan dalam berbagai prosedur medis seperti angiografi, gastrointestinal, dan ortopedi untuk membantu dokter dalam mendiagnosis dan mengobati penyakit. Selanjutnya ada pertimbangan keselamatan. Penting untuk meminimalkan paparan radiasi pada pasien dan staf medis dengan menggunakan teknik yang tepat dan peralatan pelindung. Untuk prinsip kerja fluoroskopi, yang pertama ada sumber sinar X. Sinar X-nya dipancarkan melalui tubuh pasien. Yang kedua ada image intensifier, yaitu sinar X yang melewati tubuh diubah menjadi sinyal cahaya oleh image intensifier. Selanjutnya ada monitor. Sinyal cahaya kemudian diubah menjadi gambar elektronik dan ditampilkan pada monitor. Selanjutnya aplikasi fluoroskopi dalam bidang medis. Pada angiografi untuk melihat pembuluh darah, pada gastrointestinal untuk menilai esofagus, dan pada ortopedi untuk menilai tulang dan sendi. Selanjutnya keuntungan pengguna fluoroskopi yaitu yang pertama real-time pencitraan, yang kedua prosedur minimal invasif, dan yang ketiga ada ketetapan tinggi. Untuk pertimbangan keselamatan dalam fluoroskopi,
Yang pertama itu meminimalisir paparan sinar X dengan teknik yang tepat dan peralatan pelindung. Yang kedua, paparan radiasi yang berlebihan dapat menyebabkan kerusakan sel dan meningkatkan risiko kanker. Dan yang ketiga, ada staf medis dan pasien harus diberikan pelatihan dan informasi tentang risiko radiasi dan langkah-langkah keselamatan. Selanjutnya, perkembangan teknologi fluoroskopi. Untuk fluoroskopi digital meningkatkan kualitas gambar dan mengurangi dosis radiasi pada pasien, 3D fluoroskopi memungkinkan dokter untuk melihat struktur organ secara 3 dimensi, serta fluoroskopi mobile, yaitu meningkatkan fleksibilitas dan kemudahan akses ke prosedur fluoroskopi, terutama di lingkungan rumah sakit yang sibuk. Selanjutnya ada rantai komponen pencitraan fluoroskopi. Untuk sumber sinar X itu menghasilkan berkas sinar X yang digunakan untuk menembus tubuh pasien. Komponen ini menghasilkan sinar X melalui interaksi elektron yang dipercepat dengan target logam, dan tingkat energi sinar X dapat diatur untuk menghasilkan gambar yang optimal. Selanjutnya kolimator. Kolimator ini berfungsi untuk membentuk berkas, menghasilkan sinar X, dan mengatur area. Untuk sistem pemrosesan citra, yang pertama ada penerimaan data, yang kedua ada peningkatan kontras, dan yang ketiga ada pemrosesan gambar. Untuk presentasi hasil citra, yaitu ada di monitor, menampilkan gambar fluoroskopik kepada dokter, cetak untuk mencetak gambar untuk dokumentasi dan arsip, dan simpan digital, yaitu untuk menyimpan gambar secara digital dalam sistem penyimpanan medis. Untuk soal dan jawaban, yang pertama, apa yang dimaksud dengan regulatory requirements dalam mamografi? Jawabannya, standar atau pedoman yang mengatur praktik, keselamatan, dan kualitas prosedur mamografi untuk memastikan keamanan dan efektivitas bagi pasien. Yang kedua, mengapa standar regulasi diperlukan dalam mamografi? Jawabannya, untuk melindungi pasien dari paparan radiasi berlebih dan memastikan kualitas gambar yang optimal untuk diagnosis akurat. Yang ketiga, apa saja standar internasional untuk mamografi? Yang pertama, MQSA atau Mammography Quality Standard Act, EUREF atau Europe Reference Organization for Quality Assured Breast Screening and Diagnostic Service, dan IAEA, International Atomic Energy Agency. Selanjutnya, apa peran teknologi radiologi dalam memenuhi persyaratan regulasi mamografi? Jawabannya, teknologi radiologi memastikan prosedur mamografi sesuai dengan protokol keselamatan dan standar kualitas, serta melakukan pengecekan kualitas perangkat mamografi secara berkala. Yang kelima, bagaimana pengaturan dosis radiasi pada mamografi diatur? Jawabannya, regulasi menetapkan batasan dosis maksimum per gambar untuk meminimalkan paparan radiasi sekaligus menjadi kualitas gambar. Selanjutnya, sistem detektor fluoroskopi dan mode operasi. Untuk topik pembahasannya, yang pertama sistem detektor fluoroskopi, yang kedua kontrol tingkat eksposur otomatis, dan yang ketiga mode operasi fluoroskopi. Untuk pengantar, fluoroskopi digunakan dalam berbagai jenis prosedur pencitraan. Fluoroskopi dapat digunakan untuk memandu dokter secara visual selama prosedur berlangsung atau untuk membantu mendiagnosis kondisi kesehatan. Dalam sistem fluoroskopi, detektor adalah komponen penting yang berfungsi untuk menangkap dan mengubah sinar X yang telah melewati tubuh pasien menjadi gambar yang dapat dilihat pada layar. Peran detektor yang pertama ada mengurangi dosis sinar X, yang kedua ada meningkatkan resolusi dan detail gambar, yang ketiga ada mengubah sinar X menjadi gambar, yang keempat ada real-time imaging, dan yang kelima ada mendukung teknik pemrosesan gambar. Untuk gambar komponen layar masukan dapat dilihat seperti di PPT. Selanjutnya, sistem optik elektron. Sinar X diubah menjadi cahaya yang kemudian mengeluarkan elektron dari layar masukan ke dalam volume evakuasi 2. Untuk energi kinetik, setiap elektron meningkat drastis seiring dengan percepatan akibat perbedaan tegangan antara katoda dan anoda. Elektron dilepaskan dari fotokatoda dengan energi kinetik yang sangat kecil. Elektroda perantara membentuk medan listrik, memfokuskan elektron dengan benar ke lapisan keluaran di mana elektron energi menyerang fosfor keluaran dan menyebabkan pancaran cahaya tampak. Selanjutnya, fosfor keluaran bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya ada sistem kamera dan monitor video. Kamera yang peka terhadap cahaya seperti Vidicon, analog atau sistem CCD atau CMOS
solid state digabungkan secara optik ke layar output 2 dan digunakan untuk menyampaikan gambar yang dihasilkan ke monitor video untuk dilihat oleh operator. Untuk prosedurnya bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, distorsi pada gambar fluoroskopi. Distorsi bantalan atau distorsi pinhole telah disebutkan sebelumnya merupakan hasil dari memproyeksikan gambar dengan fosfor masukan yang melengkung ke fosfor keluaran yang datar. Distorsi pinch ion merusak gambar dengan meregangkan dimensi fisik pada bagian pinggir gambar. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akurasi dengan pengukuran jarak, dengan memposisikan anatomi yang diinginkan di area tengah FOV. Sedangkan distorsi S adalah pembengkokan spasial gambar dalam bentuk S melalui gambar. Selanjutnya, distorsi pada gambar fluoroskopi. Distorsi gambar fluoroskopi terjadi karena gangguan pada jalur cahaya dan elektron dalam penguat gambar. Selanjutnya, gambar kontrol tingkat eksposur otomatis. Komponen sistem AERC. Untuk AERC, generator sinar X mengubah miliampere dan kilovolt dengan cara yang telah ditentukan sebelumnya. Namun, hal ini bervariasi pada model generator yang berbeda dan sering kali dapat dipilih pada sistem fluoroskopi tertentu. Untuk pengaturan tingkat eksposur berdasarkan ketebalan pasien, adaptasi AERC terhadap ketebalan jaringan itu dapat dilihat dari sensor pengukur ketebalan. Yang kedua ada penyesuaian intensitas sinar. Yang ketiga ada pengukuran intensitas pada area tipis. Dan yang terakhir ada kecepatan adaptasi. Selanjutnya dampak pengaturan tingkat eksposur berdasarkan ketebalan pasien. Dampaknya itu kontras gambar tergantung eksposur. Eksposur rendah meningkat kontras lokal dan optimasi untuk kualitas dosis. Yang selanjutnya ada pilihan mode sistem pada AERC. Ada mode dosis rendah atau low dose mode dan mode konvensional serta mode kontras tinggi. Mode operasi fluoroskopi. Ada fluoroskopi kontinu dan fluoroskopi berdenyut. Fluoroskopi kontinu ini menghasilkan X-ray kontinu yang biasanya menggunakan 0,5 hingga 6 mA, tergantung pada ketebalan pasien dan penguatan sistem. Sedangkan fluoroskopi berdenyut, generator sinar X menghasilkan serangkaian pulsa sinar X pendek. Untuk gambar mode operasi fluoroskopi bisa dilihat pada PPT. Selanjutnya ada C-arm atau CT. C-arm atau CT modern untuk angiografi telah menghitung mode akuisisi tomografi atau CT. C-arm mampu melakukan rotasi bermotor sekitar 220 derajat. C-arm mampu melakukan rotasi bermotor sekitar 220 derajat di sekitar pasien. Nah, jadi kesimpulannya, fluoroskopi adalah teknik pencitraan real-time yang menggunakan sinar X untuk menampilkan struktur internal tubuh, di mana sinar yang ditangkap oleh lapisan fosfor dikonversi menjadi cahaya dan difokuskan untuk menghasilkan gambar berkualitas tinggi dengan dosis radiasi rendah, dilengkapi kontrol eksposur otomatis atau AERC dan algoritma pengurang noise untuk meningkatkan ketajaman gambar. Selain itu, mode fluoroskopi yang bervariasi seperti mode berdenyut dan frame rate variabel menyesuaikan tingkat eksposur sesuai dengan kebutuhan klinis untuk mempertahankan kualitas gambar sambil mengendalikan dosis radiasi. Untuk soal dan jawaban, yang pertama, apa fungsi utama dari jendela vakum pada sistem layar masukan intensifier? Gambar 2, jawabannya, fungsi jendela vakum pada layar masukan 2 mendukung kekuatan struktural dan menahan tekanan udara pada jendela karena mencegah udara masuk ke layar 2 dan memberikan elektron bergerak bebas dalam ruang hampa udara. Selanjutnya, apa peran lapisan fotokatoda dalam layar masukan intensifier? Gambar. Jawabannya, saat lapisan fotokatoda terkena cahaya tampak yang dibuat oleh fosfor masukan, elektron dilepaskan. Lapisan ini yang terdiri dari bahan antimon dan alkali dengan efisiensi konversi 10-20% mengubah foton sinar X yang diserap menjadi sekitar 400 elektron per foton. Selanjutnya, apa perbedaan utama antara fluoroskopi kontinu dan fluoroskopi berdenyut? Jawabannya, fluoroskopi kontinu menghasilkan sinar X secara terus-menerus selama prosedur, biasanya dengan frame rata 30 fps. Sebaliknya, fluoroskopi berdenyut menggunakan pulsa sinar X singkat pada interval tertentu, yang mengurangi blur akibat gerakan pasien dan mengurangi dosis radiasi. Selanjutnya, apa tujuan utama dari automatic exposure rate control dalam
dalam sistem fluoroskopi? Jawabannya, tujuannya adalah untuk menjaga rasio signal to noise yang konstan pada gambar fluoroskopi. Selanjutnya, mengapa mode pembesaran dalam fluoroskopi meningkatkan dosis radiasi pada pasien? Mode pembesaran memperkecil bidang pandang dan meningkatkan resolusi spasial, tetapi mengurangi intensitas cahaya yang masuk. Untuk mengimbangi hal ini dan mempertahankan kualitas gambar, AERC meningkatkan tingkat eksposur sinar X yang pada akhirnya meningkatkan dosis radiasi. Selanjutnya, masih menjelaskan tentang fluoroskopi. Topik yang akan dibahas yaitu yang pertama kualitas gambar, yang kedua ada suite fluoroskopi, yang ketiga ada dosis radiasi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pada kualitas gambar, fluoroskopi ini adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk menampilkan gambar real-time dari struktur tubuh seperti sistem pencernaan, pembuluh darah, dan sendi. Teknik ini sangat berguna untuk prosedur medis yang memerlukan pemantauan langsung. Namun, kualitas gambar dalam fluoroskopi dipengaruhi oleh beberapa jenis resolusi. Yang pertama ada resolusi kontras, resolusi temporal, dan resolusi spasial. Resolusi dibagi menjadi 3 yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Yang pertama ada resolusi kontras. Resolusi kontras tantangannya itu ya lebih rendah dari radiografi karena tingkat SNR yang lebih rendah. Selanjutnya ada pengukuran kontras. Untuk pengukuran biasanya dilakukan dengan Phantom. Selanjutnya ada kisi-kisi anti-scatter digunakan untuk mengurangi hamburan sinar X yang bisa menurunkan kontras tetapi meningkatkan dosis pada pasien. Untuk gambar di samping merupakan gambar Phantom yang memiliki beberapa anak tangga dengan lubang-lubang berukuran dan kedalaman yang berbeda. Selanjutnya ada kontras temporal. Kontras temporal yaitu kemampuan sistem untuk menangkap perubahan cepat dalam gambar bergerak. Untuk penggabungan gambarnya dalam fluoroskopi terdapat jeda sekitar 0,2 detik antar gambar. Dan kompromi resolusi sistem ini sering mengorbankan sedikit resolusi temporal untuk mendapatkan kontras yang lebih baik. Selanjutnya resolusi spasial. Resolusi spasial adalah kemampuan sistem untuk memperlihatkan detail kecil dalam gambar. Selanjutnya, frekuensi Nyquist adalah batas teoritis resolusi maksimum yang bergantung pada ukuran piksel dalam detektor dan pengukuran kontrasnya. Semakin besar FOV atau field of view, semakin rendah resolusi spasialnya karena pembesaran berkurang. Selanjutnya, suite fluoroskopi. Yang pertama ada genitourinary. Pada aplikasi fluoroskopi GI ini, ruang radiografi atau fluoroskopi biasanya disebut sebagai ruang R dan F, memiliki meja besar yang dapat diputar dari horizontal ke vertikal untuk menempatkan pasien dalam posisi kepala di bawah atau di atas. Detektor ini biasanya dipasang di atas meja dengan tabung sinar X di bawah meja. Selanjutnya ada ruang fluoroskopi jarak jauh. Ruang fluoroskopi jarak jauh ini dirancang untuk operasi jarak jauh oleh dokter yang bertanggung jawab atas pemeriksaan, misalnya ahli radiologi atau ahli urologi. Selanjutnya ada suite angiografi perifer. Rangkaian pencitraan fluoroskopi juga dapat digerakkan di sekitar pasien yang tidak bergerak. Selanjutnya ada ruang kateterisasi kardiologi. Detektor yang lebih kecil memungkinkan lebih banyak kemiringan ke arah ekor tengkorak, seperti yang bisa terjadi pada pencitraan jantung. Operasi radiografi sinar X berdenyut dengan kecepatan bingkai tinggi sekitar 15 hingga 60 fps wajib dilakukan untuk menangkap media kontras yang diinjeksikan saat media tersebut bergerak melalui pembuluh darah di jantung yang berdenyut dengan cepat. Selanjutnya, sistem angiografi biplanar adalah sistem dengan satu meja pasien, tetapi dengan dua rantai pencitraan yang lengkap. Ada dua generator, dua detektor fluoroskopik, dan dua tabung sinar X. Selanjutnya, lengan fluoroskopi bergerak. Sistem fluoroskopi bergerak adalah perangkat C-arm dan sering digunakan di ruang operasi dan unit perawatan intensif. Selanjutnya dosis radiasi. Untuk yang pertama tingkat dosis pada pasien, laju paparan masuk maksimum yang diizinkan ke pasien untuk fluoroskopi normal adalah 87,3 mg
Fluoroskopi yang diaktifkan secara khusus, laju paparan maksimum yang diizinkan adalah 175 mg dan tingkat paparan masuk yang umum untuk pencitraan fluoroskopi adalah sekitar 8,7 hingga 17 mg. Yang kedua ada dosis untuk personil. Paparan kerja dokter, perawat, ahli teknologi, dan personel lain yang secara rutin bekerja di ruang fluoroskopi dapat menjadi tinggi. Sebagai patokan dengan berdiri 1 M dari pasien, ahli fluoroskopi menerima radiasi yang terbesar ada di luar celemeknya sekitar 1/1000 dari insiden paparan pada pasien. Untuk pemantauan dosis pasien, yang pertama tujuannya adalah untuk menilai resiko pada masing-masing pasien dan untuk penilaian kualitas. Yang kedua, pemantauan dosis dapat menggunakan ruang ion yang ditempatkan di atas tabung sinar X dan rakitan kolimator. Dan yang ketiga, pemantauan dosis aktif penting dilakukan di ruang prosedur intervensi, biasanya ruang jantung dan neuroangiografi, untuk memperingatkan dokter ketika tingkat dosis kulit semakin tinggi sehingga berpotensi menyebabkan eritema. Selanjutnya, pemantauan dosis personel. Personel yang secara rutin terlibat dalam prosedur fluoroskopi intervensi biasanya memakai dosimetri untuk mengukur paparannya. Selanjutnya, pengurangan dosis. Teknik untuk meminimalkan dosis termasuk penyaringan berkas sinar X-ray yang berat, misalnya tembaga 0,2 mm, penggunaan agresif fluoroskopi berdenyut, frekuensi gambar rendah, dan penggunaan opsi AERC, dosis rendah, kilovolt lebih tinggi, miliampere lebih rendah. Selanjutnya, pencatatan dosis dan tindak lanjut pasien. Catatan dosis yang diberikan kepada pasien dari setiap prosedur harus disimpan untuk tujuan jaminan kualitas. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kualitas gambar fluoroskopi ada 3 aspek utama yang mempengaruhi kualitas gambar, yaitu resolusi kontras, resolusi temporal, dan spasial. Selanjutnya, optimalisasi diperlukan agar pencitraan akurat dan aman bagi pasien. Yang kedua ada suite fluoroskopi. Nah, suite fluoroskopi ini beragam suite sesuai kebutuhan klinis. Ada genitorinary, fluoroskopi jarak jauh, angiografi perifer, kateterisasi kardiologi, laboratorium elektrofisiologi, sistem angiografi biplan, dan lengan fluoroskopi si bergerak. Yang ketiga ada dosis radiasi. Batas laju paparannya fluoroskopi normal itu 87,3 mg, fluoroskopi khusus 175 mg, dan paparan umumnya yaitu 8,7 sampai 17 mg. Untuk tubuh tipis 26 sampai 44 mg, dan itu untuk pasien rata-ratanya. Untuk soal dan jawaban, yang pertama, dalam prosedur fluoroskopi terdapat 2 jenis laju paparan yang perlu diperhatikan. Laju paparan maksimum yang diizinkan secara normal dan secara khusus. Berapakah besarnya? Untuk laju paparan fluoroskopi maksimum yang diizinkan secara normal adalah 87,3 mg per meter atau 10 R per M. Sedangkan secara khusus adalah 175 mg per meter atau 20 R per M. Selanjutnya, apa tujuan utama dari pemantauan dosis aktif di ruang prosedur intervensi? Tujuannya untuk memperingatkan dokter ketika tingkat dosis kulit semakin tinggi. Yang ketiga, teknik apa yang digunakan untuk meminimalkan dosis radiasi dalam prosedur medis? Yaitu menggunakan teknik penyaringan berkas sinar X-ray yang berat. Selanjutnya, apa tujuan dari peta isokerma pada bidang permukaan meja? Tujuannya untuk menggambarkan perbedaan radiasi antara port masuk dan port keluar sinar pada pasien. Selanjutnya, sebutkan 3 jenis resolusi pada kualitas gambar fluoroskopi. Yang pertama ada resolusi spasial, yang kedua ada resolusi temporal, dan yang ketiga ada resolusi kontras. Selanjutnya yaitu komputed tomografi. Clinical use, perkembangan penggunaan CT dalam klinis. Yang pertama, peningkatan kualitas gambar dan kecepatan pemindaian CT memungkinkan penggunaan yang lebih luas dalam diagnosis. Teknologi pemindaian helix spiral mempercepat proses pemindaian, memungkinkan gambaran lebih lengkap dalam satu rotasi. Selanjutnya, teknologi CT multi-slice mempercepat akuisisi gambar dan memungkinkan pemindaian lebih banyak pasien per hari. Selanjutnya, sistem keamanan pada CT modern melindungi pasien selama pemindaian berlangsung. Selanjutnya, resolusi gambar yang lebih baik dengan berbagai sudut pandang aksial, koronal, dan sagittal meningkatkan akurasi diagnostik. CT System Design. Komponen utama dalam desain sistem CT yaitu gantry,
Gantry adalah komponen yang memegang tabung sinar X dan detektor. Yang kedua, meja pasien. Meja pasien adalah platform yang dikendalikan komputer dan dapat menyesuaikan posisi pasien untuk memastikan area yang diinginkan berada tepat di tengah bidang pandang. Selanjutnya, sistem laser untuk pemosisian pasien. Di sekitar gantry terdapat serangkaian laser yang membantu menentukan posisi pasien dengan akurat. Selanjutnya, bidang pandang atau field of view atau FOV. Bidang pandang atau FOV pada pemindaian CT memungkinkan cakupan area tubuh yang luas. Bidang pandang atau FOV pada pemindaian CT berbentuk silinder, biasanya berdiameter antara 50-70 cm dan memanjang sepanjang sumbu pemindaian. Selanjutnya, rotasi gantry dan waktu pemindaian. Pada pemindaian CT modern, waktu rotasi gantry dapat mencapai 0,5 detik atau kurang, membuat pemindaian menjadi sangat cepat. Selanjutnya, teknologi detektor dan resolusi isotropik. Detektor pada pemindaian CT modern dirancang untuk menghasilkan resolusi gambar yang hampir isotropik atau dengan kualitas gambar yang sama baik di semua arah. Selanjutnya, keamanan sistem slip ring. Slip ring tidak hanya memungkinkan rotasi bebas tanpa kabel, tetapi juga mendukung produksi sinar X yang kontinu selama pemindaian spiral. Modes of CT acquisition. Yang pertama ada scanned projection radiograph. Pasien ditempatkan di meja dan dimasukkan ke dalam bor gantry. Teknologi melakukan pemindaian awal yang disebut CT radiograph. Dapat dikenal juga sebagai Scott view, topogram, skenogram, atau localizer. Cara kerjanya, sumber sinar X dan detektor tetap tidak bergerak. Pasien dipindahkan melewati gantry menghasilkan citra radiografi digital dari data pindaian garis. Jenis pemindaian CT radiograph dapat dilakukan dalam orientasi anterior-posterior atau posterior-anterior atau juga bisa lateral. Preferensi pemindaian PA lebih disukai untuk mengurangi dosis radiasi pada payudara wanita dan anak perempuan. Selanjutnya, basic axial. Axial atau sequential scan adalah mode dasar pemindaian CT yang dikenal sebagai step and shoot. Untuk prosedurnya, yaitu yang pertama ada meja pemindaian stasioner, urutan pengambilan data, selanjutnya ada karakteristik jalur pemindaian. Untuk karakteristiknya, karena meja stasioner saat pemindaian, lintasan tabung sinar X membentuk lingkaran sempurna di sekitar pasien. Selanjutnya, gambar CT berdekatan dan overlap sinar X. Selanjutnya, helical spiral acquisition. Helical spiral scanning yaitu meja bergerak dengan kecepatan konstan sementara gantry berputar mengelilingi pasien. Konsep pitch itu menentukan seberapa jauh meja maju per rotasi gantry. Contohnya, untuk lebar detektor 40 mm dan waktu rotasi gantry 0,5 detik, pitch-nya 1,0 dicapai jika meja bergerak 80 mm per detik. Selanjutnya, implikasi pitch. Jika pitch-nya 1,0 setara dengan akuisisi aksial yang berdekatan. Jika kurang dari 1,0, overscanning, meningkatkan dosis radiasi pasien. Dan jika pitch-nya lebih dari 1,0, underscanning atau mengurangi dosis radiasi pasien. Selanjutnya, efek artefak dan resolusi. Efeknya itu mengurangi resolusi spasial sedikit karena gerakan meja sepanjang sumbu Z. Kompensasinya, kecepatannya tinggi mengurangi kabur akibat gerakan pasien, terutama di daerah toraks. Selanjutnya, pemindaian ekstrak helix. Perluasan area scan. Helical scan memerlukan tambahan akuisisi setengah NT di awal dan akhir pemindaian. Selanjutnya, teknologi modern, adaptive beam collimation, dan kecepatan pemindaian modern. Selanjutnya, cone beam acquisition. Definisi dan teknologi. Semua sistem CT canggih dengan kurang lebih 64 saluran detektor secara teknis adalah sistem cone beam CT.
Algoritma rekonstruksinya mempertimbangkan sudut kerucut untuk mengubah data mentah menjadi citra CT. Yang kedua ada sudut kon pada CT konvensional. Dan contoh peralatannya yaitu sistem dengan array detektor 320 yang menggunakan detektor 0,5 mm. Keuntungan utamanya yaitu pada cakupan organ utuh, desain ini memungkinkan pencitraan seluruh organ tanpa perlu menggerakkan meja. Pada aplikasinya, CT angiografi atau CTA dan studi perfusi cakupannya anatomi mencakupi untuk organ besar seperti kepala, ginjal, dan jantung. Resolusi temporal tinggi memungkinkan pencitraan perfusi organ dengan resolusi waktu yang tinggi. Tantangan desainnya, pada peningkatan hamburan sinar X yang menyebar lebih luas dapat mempengaruhi kualitas gambar. Artefak gambar yang lebih menonjol dengan sudut kerucut yang lebar. Selanjutnya, ada cardiac CT. Dan ada dual energy CT. Ada CT angiografi atau CTA, CT perfusion, shuttle mode CT, dose modulation CT, CT protocols overview, dan CT protocols overview. Untuk soal dan jawaban yang pertama, apa keunggulan helical CT? Jawabannya pemindaian cepat dan cakupan volumetrik luas mengurangi artefak gerakan. Soal yang kedua, mengapa cone beam CT digunakan? Jawabannya untuk pencitraan seluruh organ dalam satu rotasi, ideal untuk angiografi. Selanjutnya, tantangan utama dalam cardiac CT. Jawabannya, mengatasi gerakan jantung dengan resolusi temporal tinggi. Selanjutnya, bagaimana prospektif gating bekerja? Jawabannya, memicu sinar X saat jantung paling tenang, mengurangi radiasi. Selanjutnya, keuntungan dual energy CT. Memisahkan material berdasarkan komposisi seperti kalsium dan yodium. Selanjutnya, CT reconstruction. Pra-pemrosesan atau pemrosesan awal. Sebelum gambar CT dihasilkan, data yang diperoleh dari pemindaian harus melalui beberapa langkah pemrosesan untuk memastikan kualitas gambar yang baik. Simple back projection. Secara sederhana, back projection adalah langkah dalam proses rekonstruksi gambar CT di mana data proyeksi yang dihasilkan digunakan untuk membangun kembali gambar objek. Filter back projection. Bisa dilihat pada gambar. Fourier based reconstruction. Untuk rumusnya bisa dilihat transformasi Fourier seperti ini dan fungsi koreksi H-nya seperti ini, serta grafik yang dihasilkan akan menunjukkan seperti ini. Selanjutnya, cone beam reconstruction. Cone beam adalah metode yang efisien dan efektif untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek dalam bidang medis. Dengan menggunakan sinar X dalam bentuk kerucut, teknik ini memungkinkan pemindaian yang cepat, detail yang tinggi, dan dosis radiasi yang lebih rendah, menjadikannya pilihan yang populer dalam pencitraan medis modern. Iterative reconstruction in CT. Dengan menggunakan rekonstruksi iteratif, kita dapat menghasilkan gambar CT yang lebih akurat dan berkualitas tinggi, meskipun dengan data proyeksi yang lebih kompleks dan berjumlah besar. Image quality in CT. Yang pertama ada spatial resolution. Resolusi spasial adalah ukuran kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan antara dua titik atau objek yang berdekatan dalam ruang. Untuk gambarnya bisa dilihat pada peta di sini. Spatial resolusi in the rekonstruksi XY plan. Resolusi spasial dalam konteks
Rekonstruksi gambar pada bidang XY mengacu pada kemampuan sistem untuk membedakan detail gambar yang dihasilkan berdasarkan posisi horizontal X dan vertikal Y. Spatial resolution along the Z-axis. Resolusi spasial sepanjang sumbu Z mengacu pada kemampuan sistem pencitraan untuk membedakan detail dalam arah vertikal atau kedalaman sumbu Z dalam gambar 3 dimensi. Noise adjustment in CT. Yang pertama ada contrast detectability, image noise in CT, the standard deviation, noise texture in CT, primary factor that affect spatial resolution in CT. Ada primary factor affect contrast resolution noise in CT. CT image artifact, artinya ketidaksesuaian atau kesalahan visual yang muncul pada gambar hasil CT scan. Yang pertama ada beam hardening, 2 streak artifact, yang ketiga view aliasing, yang keempat partial volume, dan yang kelima cone beam artifact. Untuk beam hardening mengacu pada spektrum sinar X. Posisinya di sebelah sini. Untuk streak artifact mengacu pada unwanted streak. Posisinya juga berada di sini. Dan view aliasing mengacu pada jumlah proyeksi. Posisinya juga berada di sini. Partial volume mengacu pada deteksi objek. Cone beam artifact mengacu pada geometri pemindaian. Selanjutnya, computed tomography generation. Yang pertama ada generation of CT. Gambarnya bisa dilihat di PPT. Translate and rotate CT. Service A itu arraynya 160 x 160 pixel dengan 30 detektor. Service B proses screeningnya lebih cepat 3 kali. Service C lebih efisien karena dapat langsung berotasi 3 derajat. Untuk soal dan jawaban yang pertama, apa itu rekonstruksi CT? Rekonstruksi CT adalah proses mengubah data sinar X yang diterima menjadi gambar 2 dimensi dari objek yang dipindai. Jelaskan metode filter back projection. Filter back projection adalah metode rekonstruksi yang menggunakan filter untuk mengurangi noise sebelum memproyeksikan kembali data ke dalam gambar. Selanjutnya, apa itu rekonstruksi berbasis Fourier dalam CT? Rekonstruksi berbasis Fourier menggunakan transformasi Fourier untuk menganalisis dan mengolah data sinar X, memungkinkan pemisahan frekuensi dan pengurangan artefak. Sebutkan satu keuntungan dari rekonstruksi berbasis Fourier. Keuntungan utamanya adalah kemampuannya untuk mengatasi artefak yang sulit diatasi dengan metode lain, serta meningkatkan kualitas gambar. Selanjutnya, apa itu cone beam reconstruction? Cone beam reconstruction adalah teknik pemindaian CT yang menggunakan sinar X berbentuk kerucut untuk menghasilkan gambar 3 dimensi dari objek yang lebih besar. Selanjutnya, dosimetri sinar X dalam pencitraan proyeksi dan tomografi terkomputasi. Atenuasi sinar X dalam jaringan. Ketika sinar X digunakan untuk mencitrakan pasien, sinar X primer akan mengenai jaringan yang masuk ke dalam tubuh pasien dan dilemahkan pada kedalamannya. Meskipun atenuasi menyebabkan pengendapan dosis radiasi pada pasien, namun atenuasi diperlukan untuk membuat gambar proyeksi. Posisi bidang sinar X pada pasien, ukuran bidang sinar X, ketebalan dan komposisi pasien di sepanjang arah berkas sinar X berubah posisi selama akuisisi seperti pada tomografi.
karena merupakan faktor pasien dan geometris yang mempengaruhi dosis keseluruhan dan pola deposisi dosis pada pasien. Untuk dosis yang diserap atau secara sederhana disebut absorbed dose didefinisikan sebagai energi imparted per massa. Selanjutnya, metrik terkait dosis dalam radiografi dan fluoroskopi. Yang pertama, keluaran tabung sinar X atau miligray per 100 mA/s. Lalu, yang kedua ada geometri pencitraan sinar X, jarak sumbu ke kulit atau SSD. Selanjutnya, estimasi kerma kulit pintu masuk. Yang keempat, estimasi dosis kulit dalam radiografi dan dosis kulit dalam fluoroskopi. Selanjutnya, perhitungan dosis Monte Carlo. Monte Carlo menggunakan simulasi komputer untuk mempelajari deposisi dosis selama paparan sinar X. Yang pertama, biasanya perhitungan Monte Carlo dilakukan pada rentang energi sinar X, misalnya 10 hingga 140 kV kali 1 kV, dan kemudian hasilnya dinormalisasikan untuk spektrum sinar X yang diberikan. Yang kedua ada untuk radiografi. Simulasi Monte Carlo telah dilakukan untuk serangkaian proyeksi pencitraan standar yang lengkap seperti radiografi dada, tengkorak, dan sebagainya. Untuk soal dan jawaban, yang pertama, pada sistem sinar X yang berbeda, nilai keluaran kerma udara dalam miligray per 100 mA/s seringkali tidak sama. Sebutkan salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan variasi ini. Salah satu faktor utama yang dapat menyebabkan variasi dalam nilai keluaran kerma udara antara sistem sinar X adalah jumlah penyaringan filtrasi yang melekat pada berkas sinar X. Penyaringan tambahan dapat mengurangi intensitas berkas sinar X, sehingga menghasilkan nilai kerma udara yang lebih rendah pada titik pengukuran yang sama. Selanjutnya, apa yang akan terjadi pada hasil pengukuran kerma jika dilakukan dengan menempatkan ruang ionisasi di depan phantom yang setara dengan jaringan? Jika pengukuran kerma dilakukan dengan menempatkan ruang ionisasi di depan phantom yang setara dengan jaringan, hasil pengukuran akan mencakup sinar primer serta radiasi yang tersebar kembali, hamburan balik, dari phantom. Karena adanya hamburan balik, hasil pengukuran akan menjadi sekitar 15% hingga 30% lebih tinggi daripada pengukuran di udara bebas, pada posisi yang sama dan dengan faktor teknik sinar X yang sama. Selanjutnya, apa yang disebut hamburan balik? Jika seseorang benar-benar mengukur kerma dengan menempatkan ruang ionisasi di depan phantom yang setara dengan jaringan, probe akan mengukur sinar primer yang datang dan sejumlah besar radiasi yang tersebar dari phantom. Karena hamburan ini diarahkan kembali ke sumber sinar X. Itu yang dinamakan hamburan balik. Selanjutnya, ESK sebelumnya digunakan kuantitas paparan kulit masuk yang melibatkan unit yang berbeda. ESK ini adalah ukuran pengganti dosis yang digunakan dalam radiografi proyeksi. Selanjutnya, radiografi abdomen membutuhkan lebih banyak kerma. Kenapa? Jawabannya, karena abdomen sebagian besar jaringan padat, pada umumnya 80 kV, melemahkan lebih banyak daripada parenkim paru pada radiografi dada dengan 120 kV.